Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di kitab ini belum menyebutkan khusus untuk adab. Di pertemuan ini alhamdulillah kita masuk di bab 39 yang belum bawakan dan akan membaca hadis ke-74, dan rencananya kita ambil dua bab dikarenakan bab 39 ini haditsnya dhaif, dan kita langsung masuk nanti di bab 40 setelahnya insyaallah taala. Kata beliau rahimahullah, babun hal yaqulul maula inni min fulan. Bab apakah seorang yang dimerdekakan, itu seorang tadinya budak kemudian dimerdekakan oleh seorang, apakah boleh dia berkata saya ini dari fulan, dari orang yang memerdekakan itu, yaitu dia bersandar kepada tuannya yang memerdekakannya, boleh atau tidak? Ini terkait dengan apa yang telah berlalu. Kita bahas bahwa seorang itu harus disandarkan kepada bapaknya. Dan kalau yang dimerdekakan disandarkan kepada seorang yang memerdekakannya, nanti akan bercampur nasab. Nah, sementara di pertemuan sebelumnya kita diperintahkan untuk mempelajari nasab supaya kita menyambung silaturahmi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bawakan satu hadis di judul ini, Haddatsana Musa ibn Ismail, telah bercerita kepada kami guru kami Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad, beliau berkata telah bercerita kepada kami Abdul Wahid ibn Ziyad. Qala, beliau berkata haddatsana Wa'il ibn Daud al-Laitsi, telah bercerita kepada kami Wa'il ibn Daud al-Laitsi. Qala, beliau berkata haddatsana Abdurrahman ibn Abi Habib. Qala li Abdullah ibn Umar. Abdurrahman ibn Abi Habib berkata kepadaku Abdullah ibn Umar, mimman ant, dari keturunan siapa kamu? Qultu, maka berkata Abdurrahman ibn Abi Habib, min Taim, Tamim, dari Taim, suku Tamim, suku besar di Arab. Qala, maka Ibnu Umar bertanya, min anfusihim au min mawalihim, apakah dari keturunan mereka atau dari budak yang dimerdekakan oleh mereka? Itu pertanyaannya. Qala, beliau berkata, qultu min mawalih, saya berkata kepada Ibnu Umar, dari budak yang dimerdekakan oleh mereka. Qala, kata Ibnu Umar, fahalla qulta min mawalihim idan, kenapa kamu tidak bilang dari budak yang dimerdekakan oleh mereka kalau begitu? Kenapa kamu bilang dari Tamim? Kan orang akan mengira adalah kamu dari keturunannya, senasabnya. Kenapa kamu tidak bilang dari mantan budaknya yang dimerdekakan oleh mereka? Ini ucapan Ibnu Umar ini, beliau ingin memisahkan antara keturunan nasab sama budak yang dimerdekakan. Iya. Tapi hadis ini adalah dhaif dan akan bertentangan dengan
hadits yang setelahnya. Tapi satu hal yang beliau ingin katakan kepada kita, bahwa dalam Islam dipisahkan antara nasab dengan selainnya. Karena aulan nas, orang yang paling pantas sebagian atau sebagian yang lain itu adalah yang memiliki ikatan rahim. Walaupun di sini bukan berarti keturunan dari budak rendah. Tentunya Islam bukan itu yang datang mereka bedakan dalam Islam. Di sini hanya sekedar nasab dipastikan. Apakah kamu dari keturunan mereka atau dari budak yang dimerdekakan? Itu yang ingin disampaikan di sini. Cuman hadits ini adalah hadits yang dhaif. Karena Islam memuliakan juga orang yang sudah masuk Islam, walaupun dari budak. Walaupun dari budak. Hadits ini kita tidak ambil faedah darinya karena dhaif. Tinggal kita cari tahu nanti kenapa hadits ini bisa dhaif. Kenapa hadits ini bisa dhaif? Dia disebabkan oleh tadi ada rawi yang bernama Abdurrahman ibn Abi Habib tadi yang menukil hadits tadi. Dia adalah rawi yang majhul, rawi yang tidak dikenal, sehingga haditsnya tidak boleh kita jadikan sandaran. Tidak boleh kita jadikan sandaran. Walaupun sanadnya kelihatan bersambung, jelas orang-orang yang meriwayatkannya, tapi ada satu di dalamnya rawi yang tidak dikenal, sehingga mencacati hadits tadi. Kita langsung masuk bab berikutnya, yang mana bab ini adalah bertentangan dengan hadits tadi yang dhaif, dan ini haditsnya sahih. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun maulal qaumi min anfusihim. Bab mantan budak yang dimerdekakan oleh sekelompok orang, sebuah kaum, itu masuk dalam golongan mereka. Masuk dalam golongan. Judul ini beliau bawakan bahwa Islam tidak membedakan antara mantan budak atau keturunan bangsawan, istilah kita. Karena seorang itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah. Makin takwa, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun budak. Kita lihat Bilal, mantan budak. Kita lihat Salman Al-Farisi, budak yang dijual di Yahudi Madinah. Kemudian dia bebaskan diri dengan membayar yang disebutkan budak yang mukatib, yang membayar dirinya kepada tuannya. Tapi dengan Islam dia dimuliakan. Dia dimuliakan. Dan ditegaskan di sini nanti bahwa budak yang kita merdekakan itu masuk di golongan kita. Oleh karena itu kalau budak meninggal dan dia punya harta, ketika dia dimerdekakan oleh seorang dari tuannya misalnya, dan dia menjadi merdeka, meninggal, punya harta, maka itu diwarisi oleh yang memerdekakannya. Jadi yang menjadi ahli warisnya adalah yang memerdekakannya. Ini menunjukkan bahwa budak itu masuk dari golongan orang yang memerdekakannya. Ini kalau di zaman yang masih ada perbudakan waktu itu. Adapun sekarang ini alhamdulillah tidak ada lagi orang yang diperbudakan. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Amr ibn Khalid, telah bercerita kepada kami Amr ibn Khalid, ini guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, termasuk guru yang terpercaya. Qala, beliau berkata, haddatsana Zuhair, telah bercerita kepada kami Zuhair
qala beliau berkata haddatsana Abdullah ibn Utsman, telah bercerita kepada kami Abdullah ibn Utsman, qala akhbarani Ismail ibn Ubaid, telah mengabarkan kepada kami Ismail ibn Ubaid an abihi Ubaid, dari bapaknya Ubaid, an Rifa' ibn Rafi', dari Rifa' ibn Rafi', qala anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, sahabatnya sekaligus ya tentunya mertua daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadanya, ijma'ali qaumak, kumpulkan untukku kaum satu suku, yaitu orang-orang Quraisy, karena Umar Quraisy. Fajama'ahum, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di Madinah. Falamma hadaru baban nabiyya dakhala alaihi Umar, tatkala mereka sudah hadir di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar masuk kepada Nabi. Faqala, dan Umar berkata, qad jama'tu lak qaumi, saya telah kumpulkan untukmu kaumku. Fasami'a dzalikal ansar faqalu, orang-orang Ansor mendengar itu, maka mereka berkata, qad nazala fi Quraisynil wahyu, telah turun kepada orang-orang tentang orang-orang Quraisy wahyu. Faja'al mustami' wan nadir ma yuqalu lahu, maka mereka datang pengen mendengar apa yang Allah katakan kepada orang-orang Quraisy lewat nabinya. Faqarajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Aqama baina adhurihim, dan berdiri di tengah-tengah mereka. Faqala hal fikum min ghairikum, pertanyaan Nabi pertama, apakah ada di tengah kalian dari selain kalian yang bukan suku kalian? Qalu na'am, mereka bilang iya. Fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina, di tengah-tengah kami ada sekutu kami yang sudah sumpah setia untuk bela kami. Ibnu ukhtina, di tengah-tengah kami ada anak-anak dari saudari-saudari kami. Wa mawalina, dan ada mantan budak yang kami merdekakan. Qala nabiyyu, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halifuna minna, satu orang yang menjadi sekutu kita, yang membantu kita dalam Islam, itu bagian dari kita. Iya, karena orang beriman itu bersaudara, beda ibu tapi bersaudara. Halifuna minna, orang yang menjadi sekutu kita adalah masuk dari golongan kita. Wa bin ukhtina minna, anak-anak dari saudari kita adalah dari kita juga. Wa mawalina minna, dan mantan budak yang kita merdekakan itu menjadi golongan kita. Iya, ini langsung penegasan. Tidak dilihat dari mana asalnya. Yang penting Muslim bagian kita. Itu bagiannya kita. Ini ditegaskan di ayat sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Jadi yang penting sholat, tidak dilihat lagi kulit, suku, itu saudara kita dalam agama. Saudara kita dalam agama. Ini juga yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang yang beriman itu
bersaudara. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Iya. Tidak boleh kita mendoliminya, membencinya, ya, apalagi menghardiknya, merendahkannya. Iya. Al-Muslim akul Muslim. Kata Nabi SAW, la yadlimuhu wa la yakhduluhu. Seorang Muslim itu saudaranya Muslim yang lain. Tidak boleh dia dolimi, tidak boleh dia rendahkan. Iya, ini Nabi SAW katakan, atikuna yunsab nisbatana. Bahkan Nabi tegaskan, orang yang kita bebaskan dari perbudakan, itu boleh bersandar kepada nasab kita. Bersandar kepada nasab kita. Makanya Nabi SAW katakan terkait dengan Salman Al-Farisi, Salman minna. Salman golongan kita. Padahal bukan dari Arab. Tapi Nabi bilang Salman dari kita. Bagian kita. Iya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi SAW katakan kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu kan satu keturunan dengan Nabi. Ini supaya kita tidak berbangga-bangga dengan nasab setelah ini. Wa antum tasma'un. Kalian dengar. Inna awliya'i minkumul muttaqun. Kan ini keluarganya Nabi ini, orang Quraisy. Nabi dari Quraisy. Nabi berkata, kalian dengar. Sungguh orang-orang yang dekat dariku, dari kalian adalah yang bertakwa. Bukan lagi suku sekarang. Auliai, orang yang menjadi kekasih. Orang yang menjadi orang yang saya sayangi. Saya cintai. Al-muttaqun, adalah yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika pada. Jika kalian masuk dalam orang bertakwa, kalian waliku. Lihat ucapan Nabi SAW. Bukan lagi keturunan. Tidak boleh kita berbangga-bangga lagi dengan keturunan. Nabi sendiri yang bilang, inna awliyai minkum al-muttaqun. Sungguh wali-waliku di antara kalian adalah yang bertakwa. Jika kalian seperti itu, maka kalian wali. Ini penegasan. Wa illa, kalau tidak, kalau kalian tidak bertakwa, panduru, perhatikan diri kalian sendiri. La ya'tin nasu bil amali yaumal qiyamah wa ta'atuna bil athqali fayu'radu ankum. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti pada hari kiamat orang-orang datang membawa amalannya dengan amalan yang banyak. Sementara kalian datang membawa harta kemudian ditolak dari kalian. Dan di sana tidak ada lagi harta, tidak ada lagi nasab, tidak bisa kita bilang saya keturunan fulan. Kemudian kita lebih dikedepankan. Tidak ada hari kiamat. Yang diterima di hari kiamat adalah yang membawa amal. Makin banyak amalannya, maka makin dekat kepada Allah dan makin tinggi derajat. Makin tinggi derajatnya. Ini penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumanada, kemudian Nabi memanggil dengan suara yang tinggi. Faqala, Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa rafa'a yadahu yadaihi wa yada'ahu ma'ala ru'usi Quraisy. Nabi mengangkat kedua tangannya dan ia meletakkannya di atas kepala orang-orang Quraisy. Orang Quraisy depannya berduduk, Nabi berdiri. Nabi angkat kedua tangannya, memanggil manusia. Inna Quraisyan ahlu amanah. Orang-orang Quraisy ini ahlu amanah. Orang-orang yang memegang amanah. Orang Quraisy. Iya.
Man bago bihim kabbahullahu liman khiraihi. Siapa melampaui batas atas mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia, menjatuhkan dia dengan duluan yang kena tanah adalah wajah. Ini selama mereka beramanah, memegang amanah, maka tentunya keluarga Nabi SAW tidak boleh dihinakan. Selama mereka bertakwa, memegang amanah, mengajak kepada sunnah Nabi SAW, dan mengajak kepada apa yang Nabi SAW pegang, maka kita muliakan. Tapi kalau tidak, seperti yang dikatakan oleh Nabi, kalau kalian bertakwa, maka kalianlah wali. Maka kalau tidak, jangan sampai orang-orang datang selain nasab, bukan Quraisy, datang membawa amalan yang sangat banyak, mereka yang didekatkan. Sementara kalian membawa harta yang banyak. Banyak orang kan kenyataan ucapan Nabi ini. Iya, keluarga Nabi sibuk mengumpulkan harta, kenapa? Memanfaatkan nama keluarga Nabi. Iya, lebih banyak menjual air celupan, kan begitu, daripada yang beramal. Ini kan masalah. Nabi sudah ingatkan, jangan sampai orang-orang bawa amalan yang banyak, kalian bawa harta. Fayu'radu alaihi ankum, kemudian tidak diterima dari kalian, ditolak dari kalian. Iya, jangan di hari kiamat kita bawa harta. Iya, di dunia ini saja kalau sudah lewat waktunya, biar kita bawa harta. Biar kita bawa harta. Kalau sudah lewat waktunya, seperti orang sudah di kerongkongan, baru dibilang hartaku yang sana untuk si fulan, kasih ke si fulan, sumbang ke tempat ini. Sudah mau mati, sudah mau keluar ruhnya, lewat, sudah lewat waktunya. Seperti Firaun, sudah mau mati, tenggelam di tengah laut, dia baru bilang, saya beriman kepada yang Bani Israel beriman kepadanya. Allah katakan, apakah baru sekarang? Mana kamu sebelumnya? Ini kan sudah lewat waktunya. Maka jangan sampai, ini yang diingatkan, jangan sampai ibu-ibu, jangan sampai anak-anaknya, jangan sampai nanti pada hari kiamat, orang bawa amalan sangat banyak, kalian bawa harta. Nah, sudah lewat waktu. Orang yang meninggal saja, dia minta kepada Allah di Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas solihin. Rob, sekiranya engkau akhirkan saya sedikit saja, sehingga saya bisa bersedekah dan menjadi orang soleh. Lewat waktu, sudah tidak bisa lagi diundur. Jangan sampai kita seperti itu. Ini yang diinginkan, dan diingatkan oleh Nabi SAW. Dan pada dasarnya adalah di sini kalau masalah adab, bahwa kita tentunya mulai saat ini adabnya bukan membedakan orang dengan warna kulit atau dari keturunan siapa. Di pertemuan sebelumnya kami sudah sampaikan hadis bahwa masuk perkara jahiliyah kalau sekarang ini kita berbangga-bangga lagi dengan nasab. Masuk perkara jahiliyah kalau sekarang ini kita mencela nasab. Iya. Ini bukan lagi waktunya itu. Sekarang orang hanya dilihat utama, hanya dilihat mulia kalau dia adalah bertakwa kepada Allah. Kita sudah sebutkan sebelumnya ayat, supaya tidak selalu berulang, kan itu ayat menjadi ayat pokok. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat ayat 13. Itu yang harus ada terus di hadapan kita, bahwa kita ini yang paling mulia adalah yang bertakwa. Bukan lagi warna kulit, bukan lagi suku, tapi yang bertakwa.
Dan ini yang menjadi khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah haji terakhir, haji wada, yang juga kami sudah sampaikan sebelumnya. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu, dan setelahnya adalah mulai lagi bab yang lain, yaitu keutamaan orang yang memiliki dua orang anak atau satu orang putri, kemudian keduanya mendahuluinya, yaitu meninggal. Nanti mulai lagi di pembahasan berikutnya insya Allah. Kita masuk di sini pertanyaan. Ustaz, apakah orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat akan selamat dari fitnah kubur? Karena orang yang mensolatinya banyak, walaupun waktu orang itu hidup, dia berbuat dolim kepada sesama. Masya Allah. Ini agak masalah ini ya, di pertanyaan ini. Sebenarnya kita harus pahami baik-baik bahwa ciri-ciri husnul khotimah itu ada yang ditetapkan oleh syariat, ciri khusus, ciri umum, dan ada ciri khusus. Dan ciri umum ini harus ada pada orang yang mendapatkan ciri khusus. Apa itu ciri umum? Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian muslim. Dalam keadaan kalian muslim. Kapan seorang itu muslim? Ya kalau melakukan rukun Islam. Bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Haji bila mampu. Ini kalau orang meninggal di sini, maka husnul khotimah. Husnul khotimah, meninggal di atas Islam. Itu sudah husnul khotimah. Kemudian di sana ada ciri-ciri khusus. Dan ciri khusus ini tidak bermanfaat kalau tidak ada tadi itu ciri umum. Termasuk meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Bukan karena banyaknya orang sholat. Bukan. Karena memang malam Jumat adalah hari Jumat adalah hari yang matahari terbit padanya. Tidak ada hari yang terbaik yang menandingi hari Jumat. Jadi kalau ada orang meninggal di situ, maka dia meninggal di hari terbaik. Diharapkan terhadapnya kebaikan. Tapi harus muslim. Harus muslim. Amalan-amalan ciri khusus Nabi SAW, mautul mu'min bi'arafil jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu ciri-cirinya berkeringat jidatnya. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan berkeringat jidatnya, husnul khotimah. Tapi harus muslim. Iya, harus muslim. Bukan muslim, berkeringat juga bukan menjadi tanda. Iya, bukan menjadi tanda. Demikian pula meninggalnya orang karena melahirkan. Itu kan husnul khotimah. Tapi harus muslim. Meninggalnya orang karena mabuk laut. Ada orang mabuk kendaraan. Meninggal. Husnul khotimah. Tapi harus muslim. Ini hadis. Ada orang meninggal karena tertipu longsor. Husnul khotimah. Tapi harus muslim. Harus muslim. Sama dengan yang kita tanyakan ini. Dan kita bilang ini karena banyak orang yang bersolatinya, bukan itu ya. Bukan itu ya. Bukan karena banyaknya orang yang bersolatinya. Walaupun waktu hidup dia berbuat dolim kepada sesama. Iya, selama dia muslim, ya semoga dia dimaafkan kedolimannya itu. Ya, semoga dia dimaafkan tentunya kedolimannya. Wallahualam. Jika dalam rumah tangga terjadi masalah atau cekcok, siapakah yang harus lebih mengalah? Jika suami yang harus lebih sabar dan tabah, adakah dalil yang menjelaskan hal tersebut? Wah,
kita masukkan saya dalam masalah ini ya. Jadi nanti masalahnya ini, apa yang saya katakan ini jadi hujah ya. Nanti tinggal dikasih, kata Ustaz kau harus mengalah. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada. Tidak ada dibilang harus suami. Tidak ada juga dibilang harus istri. Iya. Ini masuk dalam kategori umum. Yang terbaik yang duluan menegur. Mau istri atau suami. Masuk di sengketa umum. Sengketa umum. Antara muslim dengan muslim yang lain. Mukmin dengan mukmin yang lain. Yang terbaik adalah yang duluan menegur. Kalau suaminya duluan, dia yang terbaik. Kalau istrinya duluan, dia yang terbaik. Iya, itu yang terbaik. Tidak ada dibilang harus suami dulu, harus istri dulu, enggak. Ini masuk dalam hadits Bukhari Muslim. Ya, ketika seorang menghajar seorang lain menjauhi, tidak mengajaknya bicara, Nabi SAW, la yahillu li muslim. Riwayat Muslim katakan, la yahillu li mu'min. Tidak halal bagi muslim, tidak halal bagi mukmin ayyahjura akahu fawqa thalath, untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Saudara saja ya tidak boleh, tentunya istri lebih tidak boleh, kan dia adalah orang yang wajib kita berbuat baik kepadanya setelah orang tua. Setelah orang tua itu bagi suami. Istri orang yang wajib dia berbuat baik kepadanya bahkan sebelum orang tuanya, suaminya. Suami ya, harus dia taati suaminya. Kalau suaminya bilang masuk orang tuamu di rumah sini, wajib dia taati. Beda suami. Iya, beda suami. Jadi masuk dia dalam hadits umum. Nabi tidak bilang siapa yang harus duluan. Nabi cuma bilang yang terbaik yang duluan. Jadi kalau suami duluan, dialah yang terbaik. Kalau istri duluan, dialah yang terbaik. Jadi itu mungkin jawaban menggantung ini. Tidak sesuai dengan rencana atau gimana? Iya, itu yang terbaik. Wallahualam. Karena suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Sebaliknya juga begitu. Jadi sama-sama. Suami turun ayat, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian suami pergauli mereka dengan baik. Istri juga begitu. Diperintahkan juga berbuat baik kepada suaminya sebagaimana suaminya berbuat baik kepadanya. Ini semuanya masuk sama-sama. Tidak ada yang diberatkan. Wallahualam. Ustaz, bolehkah berkurban atas nama suami tapi uang dari hasil kerja istri? Boleh. Alhamdulillah, ini lebih bagus daripada istri yang berkurban. Karena kalau istri yang berkurban, dia hanya bisa kasih masuk anaknya. Karena istri adalah pimpinan terhadap anaknya. Tapi kalau suami bisa dikasih masuk semua, istri dan anaknya. Oleh karena itu Nabi berkurban dan belum berkata, ahli bait, ini dariku dan keluarga. Makanya Nabi SAW tidak dinukil berkurban juga atas nama istri. Tidak. Tapi belum berkurban dan memasukkan istri. Adapun memberikan itu kepada suami, alhamdulillah, malah istri ini dapat banyak. Pertama, membantu suaminya untuk berkurban. Dia dapat memang ta'awun alal birri wa taqwa. Kedua, masuk lagi diniat ke suami. Tapi ingat, suami harus berniat. Dariku dan keluargaku. Jangan sampai dia berkurban, dia niat sendiri. Kan tidak masuk. Innamal amalu binniyat. Iya, amalan tergantung niat. Makanya Nabi ingatkan seperti itu. Nabi ingatkan seperti itu. Niatkan untuk diri dan keluarga.
Makanya dulu para sahabat dinukil mereka berkurban satu kambing untuk satu rumah. Satu kambing untuk satu rumah. Mereka makan sendiri serumah. Tidak dibagi-bagi. Satu kambing dia potong untuk satu rumah. Dia masak sendiri, dia makan sendiri, mereka simpan sendiri, tidak dibagi-bagi keluar. Itu yang mereka lakukan. Iya, wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk Pak. Jadi makanya dibilang tadi, aku dan keluargaku. Bahkan kata para ulama, masuk keluarganya yang sudah meninggal. Jadi satu rumah itu masuk dalam niat. Masuk dalam niat. Siapa saja di rumah yang tinggal dalam rumah itu. Mertua, orang tua, anak, bahkan sampai saking luasnya itu, bahkan sampai yang sudah meninggal. Makanya kata para ulama, Nabi tidak berkurban atas istrinya Khadijah. Karena sudah cukup dengan niat dan keluarga. Nabi tidak berkurban atas nama anak-anaknya yang sudah meninggal. Kan semua anak Nabi meninggal sebelum Nabi meninggal. Semua anaknya, kecuali satu orang. Fatimah, yang meninggal 6 bulan setelah Nabi kita meninggal. Semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal. Dan Nabi tidak berkurban untuk anak-anaknya atas namanya. Tapi masuk dalam niat. Ya Allah, ini dariku dan keluarga. Masuk semua. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa Pak? Apa? Yang syarikat. Iya, yang berserikat 7 maksud tak? Kan sapi bisa berserikat 7, boleh berserikat 7 sapi. Sebagaimana onta boleh berserikat 7. Apakah boleh kita kasih masuk keluarga tak juga? Sama tak? Semua kurban tak apapun, mau kita bersendiri ataupun kita berserikat dengan orang lain, maka kita boleh kasih masuk keluarga tak dalam niat. Kan yang tidak boleh adalah memasukkan namanya di kurban, karena ada batasan 7. Tapi mengikutkan dalam niat boleh walaupun berapa keluarga tak, tidak ada batasan. Baik, utama yang berserikat atau yang bersendiri. Para ulama berselisih pendapat. Banyak sekali pendapat tentang ini, tapi yang paling pendek 3 pendapat. Iya. Menurut orang-orang Syafi'iyah, lebih utama unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Tapi ulama lain lagi seperti Malikiyah lawat kebalikannya. Lebih utama kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Hanafiyah beda lagi. Mereka bilang lebih utama adalah yang paling banyak dagingnya. Lebih utama yang paling banyak dagingnya. Makin banyak dagingnya, maka makin utama. Makin banyak dagingnya, makin utama. Berbeda pendapat dan masing-masing punya alasan. Yang paling pertengahan adalah, yang paling utama adalah kita berkurban. Apa yang kita mampu. Karena kalau kita melihat perdebatan, terus terang Pak, saya tulis buku kurban. Masing-masing ternyata ini semua pendapat punya alasan. Dan alasannya memang patut dilihat. Alasannya memang patut dilihat. Yang menyatakan kambing duluan. Karena Nabi pilih kambing. Nabi berkorban dengan kambing. Yang menyatakan unta. Nabi juga terakhir waktu masalah belum mudah urusan dunianya, belum berkorban 100 unta. Belum potong sendiri 63 ekor. Dan sisanya diwakilkan kepada mantunya Ali bin Abi Thalib. Iya. Ada juga yang menyatakan lebih banyak daging karena terkait dengan bagi-baginya.
Makin banyak mengambil manfaat dari kurban, makin utama. Pokoknya masing-masing punya dalil. Dan dalam hal ini adalah lebih baik karena disepakati kurban disyariatkan. Tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu berkurban. Tidak pantas. Orang yang mampu berkurban terus tidak berkurban. Maka apa yang dimampu, potong. Bahkan kata Nabi di hadis, wa iya suruh alaikum, kalau susah bagi kalian, kan Nabi bilang di awalnya, hadis awalnya, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian potong kecuali yang usia musinnah. Itu onta 5 tahun. Sapi harus 2 tahun paling rendah. Kambing harus 1 tahun. Ini harus kalian potong ini. Illa ayyasuru alaikum fajad'an minad-dha'n. Kecuali kalian tidak dapat ini. Kalian tidak mampu dapat onta 5 tahun. Kalian tidak bisa sapi 2 tahun. Kalian tidak bisa dapat kambing 1 tahun. Maka boleh kalian beli domba 6 bulan. Bayangkan, saking dianjurkan itu berkurban. Kalau tidak bisa yang 1 tahun, domba 6 bulan. 6 bulan yang masuk bulan ke-7. Ini kan anjuran untuk berkurban. Pokoknya apa yang mudah lakukan. Daripada kita tidak bisa ke onta, itu lebih utama. Tidak kurban mungkin. Gara-gara tidak bisa di onta, cari mati onta sekarang di kebun binatang. Iya, kita mau potong. Kan tidak jadi kurban jadi. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Kurang dari 7 orang. Kurang dari 7 orang apakah bisa? Boleh, Nabi sendiri 100. Enggak gini. Itu asalnya itu tidak berserikat. Jangan diwajibkan itu berserikat. Asalnya itu tidak berserikat. Beli sapi jangan berserikat. Cuman kalau kita tidak mampu, boleh berserikat. Berserikat ini tidak harus 7. Boleh berdua. Boleh bertiga. Cuman batas tertingginya itu 7. Dan begitu, Pak. Kita paham. Alhamdulillah. Bismillah. 1 orang nanti. Ada lagi, Pak? Sebelah sini. Waktu hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada, Pak? Sebelah sini. Atau sini lah. Silakan. Baik. Itu hadits Ummu Salamah, Pak. Hadits Ummu Salamah. Idza dakalatil ashar wa arada ahadukum ayyudhi. Apabila masuk 10 pertama, tanggal 1, misalnya tadi ya. Tadi di ru'yat diumumkan 1 Dzulhijjah besok. Maka mulai tadi maghrib, fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'ah. Jangan dia sentuh rambutnya dan kukunya sedikit. Tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi potong rambut. Rambut di sini semua bulu, Pak, semua. Yang penting rambut. Rambut apapun. Dari rambut tak. Dan jadi ini tidak boleh disentuh. Mulai tanggal 1. Sampai kapan? Kata Nabi, hatta yudhhiya. Sampai dia berkurban. Sampai kita potong itu hewan tak atau dipotongkan. Sampai dipotongkan hewan tak, baru boleh potong kuku, boleh cukur rambut. Jadi cukur memang sebelumnya. Iya, wallahu alam. Ada lagi? Silakan Dalala. Baik, Pak. Jadi Dzulhijjah itu, Pak, dari 1 sampai 10 itu ada hadits umum. Kemudian 9 ada hadits khusus. Dan 10-nya. Dari 1 sampai 10 hadits. Ma min ayyamin al-amalu shalihin ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari dalam kehidupan dunia ini yang amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan hari-hari 10. Iya. Kemudian Allah bertanya, apakah harus puasa? Tidak harus.
Jangan bilang harus puasa. Dan seakan-akan amalan soleh hanya puasa. Di sini umum. Apa saja yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dia adalah amalan soleh yang paling dicintai. Termasuk puasa. Termasuk puasa. Jadi kalau kita mulai puasa besok tanggal 1 misalnya, kita puasa langsung besok. Sampai nanti tanggal 9, kan tanggal 10 tidak boleh. Maka itu adalah amalan yang dicintai Allah. Tapi tidak harus puasa. Semua yang kita lakukan, sholat, sunnah dan wajibnya, zakat, sedekah, sunnah dan wajibnya, apa saja kita lakukan, di 10 itu, dia menjadi amalan yang paling dicintai Allah. Iya. Tanggal 9 ada khusus, puasa Arafah. Kalau itu sunnah khusus, menggugurkan dosa setahun sebelum dan sesudah. Itu puasa Arafah. Tanggal 10-nya, tanggal 10-nya, amalan soleh yang paling utama adalah kurban. Dalil khusus. Kan tidak boleh puasa tanggal 10. Maka kurban adalah amalan yang paling utama. Termasuk sholat Id, amalan yang paling utama, kan itu amalan soleh. Apapun takbirnya kita di tanggal 10, itu amalan soleh. Begitu kan? Allah. Masih ada dalil? Nah, dan lala ujungnya pasti pernikahan. Nah, ya. Apakah ada pantangan pernikahan itu dari tanggal 1 sampai 9? Menikah ibadah atau bukan? Ibadah, gas. Tidak ada larangan. Iya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada larangan, Pak. Jelaslah sopar. Tidak ada sopar. Dulu orang menganggap sial nikah di sopar. Tidak ada kesialan dalam Islam. Kesialan itu dari kita. Kita yang pikir itu sial, akhirnya sial. Kita mendoakan diri kita sial, akhirnya sial. Padahal hari-hari di dunia ini semua baik. Para ulama cuma melarang, menganjurkan jangan nikah di Ramadan. Itu bukan karena Ramadan, bukan karena untuk menikah. Kita akan melanggar besok siang. Itu jadi lagi. Jadi jangan nikah di Ramadan. Tanda tahan kita besok. Iya kan? Alhamdulillah. Ada lagi masalah? Enggak ada ya? Masih ada apa? Alhamdulillah. Cukup. Betul? Katanya cukup. Alhamdulillah. Hari ini banyak waktu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan bab berikutnya lagi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.